Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya. Pada kesempatan kali ini saya akan menunjukkan materi PPG, Pendidikan Profesi Guru dalam jabatan tahun 2022 kategori 2. Jadi pada slide ini bisa kita melihat bahwa alur pelaksanaan pembelajaran PPG dalam jabatan tahun 2002 itu seperti ini, dan kita bisa melihat aktivitas-aktivitas dari orientasi tentang guru masa depan menuju ke belajar mandiri atau self-regulated learning, menuju ke pembelajaran PPG dalam jabatan dan UKN PPG. Kalau untuk pembelajaran PPG dalam jabatan itu kita bisa melihatnya dalam 9 langkah pembelajaran, dan itu bisa kita lihat mulai dari langkah pertama, identifikasi masalah. Kemudian langkah kedua kita akan melakukan eksplorasi penyebab masalah, dan kita akan menuju ke penentuan penyebab masalah di langkah ketiga. Untuk poin 1, 2, 3 itu adalah masuk dalam materi pendalaman materi atau analisis materi berbasis masalah, literasi, numerasi, dan HOTS. Kemudian selanjutnya akan menuju ke langkah keempat, eksplorasi alternatif solusi. Kemudian langkah kelima, penentuan solusi. Langkah keenam, pembuatan rencana aksi. Dan langkah ketujuh, pembuatan rencana evaluasi. Dan untuk langkah keempat, langkah kelima, langkah keenam sampai langkah ketujuh itu adalah pengembangan perangkat pembelajaran atau desain pembelajaran inovatif. Untuk kegiatan selanjutnya adalah ujian komprehensif. Kemudian langkah ke-8 dan langkah ke-9. Ini masuk dalam praktik pengalaman lapangan atau praktik pembelajaran inovatif. Saya kira inilah rangkaian yang harus dilalui oleh para peserta PPG di tahun 2022 ini. Nah, di langkah kedua ada eksplorasi penyebab masalah. Ini langkah pembelajaran dan pendalaman materi yang akan dilalui sebelumnya. Itu di langkah pertama akan kita melakukan identifikasi masalah, itu dilakukan selama 4 hari. Sedangkan langkah kedua itu masuk ke eksplorasi penyebab. Jadi kelanjutan dari identifikasi masalah, selanjutnya akan dieksplorasi penyebab dari masalah tersebut. Ini membutuhkan waktu 6 hari atau 42 JP. Dan langkah ketiga itu penentuan penyebab masalah. Ini akan dilakukan selama 4 hari atau 27 JP. Selanjutnya yang akan dikerjakan pada LK 1.1, kita akan melakukan identifikasi masalah. Jadi pada LK ini mahasiswa akan mengerjakannya dengan mencoba mengisinya dengan jenis permasalahan. Disinilah akan dipetakan poin 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan seterusnya. Misalnya di jenis permasalahannya masalah pedagogi, literasi, dan numerasi. Kemudian permasalahan yang lain bisa saja kesulitan belajar siswa, termasuk siswa berkebutuhan khusus, dan masalah pembelajaran atau berdiferensiasi di kelas berdasarkan pengalaman mahasiswa saat menjadi guru. Permasalahan yang lain membangun relasi atau hubungan dengan siswa dan orang tua siswa. Kalau dirasa ini ini menjadi bagian dari jenis permasalahan, saya kira memang sangat tepat untuk dipetakan di sini. Kemudian selanjutnya poin yang keempat, pemahaman atau pemanfaatan model-model pembelajaran inovatif berdasarkan karakteristik materi dan siswa. Poin kelima, materi terkait literasi, numerasi, advance material, miskonsepsi, dan HOTS.
Dan yang keenam, pemanfaatan teknologi atau inovasi dalam pembelajaran. Nah, inilah di jenis permasalahan-permasalahan inilah yang akan diidentifikasi masalahnya, kemudian selanjutnya akan dianalisis identifikasi masalahnya. Di hari selanjutnya, aktivitas pendalaman materi adalah mahasiswa akan melakukan pengelompokan masalah yang teridentifikasi. Kemudian tentu peran dosen dan guru pamong memfasilitasi para peserta, membimbing mahasiswa dalam mengelompokkan masalah yang diidentifikasi pada langkah pertama. Selanjutnya, peserta juga akan mengerjakan LK 1.2, di mana di situ akan kegiatannya adalah melakukan eksplorasi penyebab masalah, dan itu merupakan kelanjutan dari kegiatan sebelumnya. Setelah masalah yang diidentifikasi, maka selanjutnya kita akan melakukan eksplorasi penyebab masalah tersebut. Itulah yang dipetakan berdasarkan masalah yang teridentifikasi dan dituliskan poin demi poin di dalam kolom hasil eksplorasi. Itu sebanyak kasus masalah yang teridentifikasi. Ini harus dikerjakan seluruhnya, dan tentu selanjutnya di kolom terakhir kita akan melakukan analisis eksplorasi dari penyebab masalah tersebut. Di LK 1.2, eksplorasi penyebab masalah, sesungguhnya adalah di masalah yang teridentifikasi itu tinggal disalin dari LK 1.1 dari masalah yang diidentifikasi sebelumnya. Dan tentu setelah semua disalin, kegiatan selanjutnya adalah melakukan eksplorasi penyebab masalah di kolom ketiga, dan selanjutnya melakukan analisa eksplorasi penyebab masalah tersebut di kolom yang terakhir atau kolom keempat. Nah, untuk LK 1.1 identifikasi masalah, di sini bisa kita melihat bahwa sebelumnya kita sudah melihat bahwa jenis permasalahan, misalnya poin pertama, pedagogik, literasi dan numerasi. Masalah yang diidentifikasi di situ adalah kalau dia berkaitan dengan pedagogik, literasi dan numerasi, itu akan menyebabkan kemandirian belajar siswa rendah. Nah, maka ini sesuai dengan yang ada di layar, bisa kita melihat bahwa itu akan diletakkan di kolom ketiga ya. Jadi nomor di kolom pertama, jenis permasalahan di kolom yang kedua, dan masalah yang diidentifikasi disitulah berdasarkan jenis permasalahan yang kita identifikasi. Contoh yang lain, kesulitan belajar siswa termasuk siswa berkebutuhan khusus dan masalah pembelajaran atau berdiferensiasi di kelas. Nah, tentu apa masalah yang diidentifikasi berdasarkan tersebut. Di situ bisa kita lihat bahwa siswa pada umumnya kesulitan memahami materi. Nah, kalau ada hal yang lain, tentu disinilah kita meletakkannya di kolom yang dilingkari tersebut. Kemudian untuk yang ketiga, membangun relasi atau hubungan dengan siswa dan orang tua siswa, maka masalah yang diidentifikasi adalah relasi atau interaksi antar siswa kurang harmonis karena ada masalah hubungan baik antara siswa maupun kepada orang tua siswa. Ya, tentu itu berkaitan dengan keharmonisan ya hubungannya. Kemudian selanjutnya adalah pemahaman, pemanfaatan model-model pembelajaran inovatif berdasarkan karakteristik materi dan siswa. Nah, masalah yang diidentifikasi di sini bisa kita lihat bahwa berkaitan hal tersebut itu akan menyebabkan model pembelajaran yang cenderung digunakan guru adalah model konvensional. Nah, inilah yang perlu disempurnakan ke depannya. Kemudian selanjutnya, materi terkait literasi numerasi, advanced material, miskonsepsi, dan HOTS itu
Kita bisa mengidentifikasi sebagai contohnya misalnya siswa sering mengalami miskonsepsi pada materi pelajaran tertentu. Jadi selanjutnya pemanfaatan teknologi atau inovasi dalam pembelajaran. Nah, tentu diidentifikasi bahwa ini pemanfaatan teknologi informasi dalam pembelajaran masih terbatas. Nah, apakah ini terjadi di sekolah kita atau masalah-masalah yang terjadi yang kita temukan di sekolah kita? Inilah yang perlu betul-betul kita identifikasi supaya bisa kita letakkan di kolom-kolom yang sesuai. Nah, dari LK1.1 inilah yang menjadi dasar kita mengisi LK1.2 untuk mengeksplorasi penyebab dari masalah yang sudah teridentifikasi di LK1.1. Nah, di LK ini, di kolom yang kedua, bisa kita lihat bahwa masalah yang telah diidentifikasi, misalnya kemandirian belajar siswa rendah. Itu di sini sesuai dengan LK1.1 di kolom ketiga, ya kan? Kemudian selanjutnya adalah siswa pada umumnya kesulitan memahami materi. Itu juga dipindahkan dari LK1.1 kolom ketiga. Kemudian selanjutnya relasi strep interaksi antar siswa kurang harmonis. Nah, ini sama sumbernya dari LK1.1 kolom ketiga dan seterusnya sampai ke bawah. Poin keempat, model pembelajaran yang cenderung digunakan guru adalah model konvensional. Siswa sering mengalami miskonsepsi pada materi, titik-titik, atau materi apa yang dimaksud. Kemudian yang keenam, pemanfaatan teknologi informasi dalam pembelajaran masih terbatas. Nah, semua yang tertera di dalam tabel masalah yang telah diidentifikasi itu adalah persis sama dengan masalah yang diidentifikasi di LK1.1. Nah, tentu setelah kita meletakkannya dengan benar pada LK1.2, selanjutnya adalah kegiatan bagaimana hasil eksplorasi penyebab masalah kita isi berdasarkan masalah yang telah diidentifikasi tersebut. Kemudian kita melakukan analisis eksplorasi penyebab masalahnya. Nah, kira-kira seperti ini contoh hasil aktivitas dari kegiatan tersebut, dari eksplorasi penyebab masalah. Ini kemandirian belajar siswa rendah. Jadi ini mengulang yang sebelumnya. Kemudian siswa pada umumnya kesulitan memahami materi. Relasi strep interaksi antar siswa kurang harmonis. Kemudian yang keempat, model pembelajaran yang cenderung digunakan guru adalah model konvensional. Yang kelima, siswa sering mengalami miskonsepsi pada materi. Dan yang keenam, pemanfaatan teknologi informasi dalam pembelajaran masih terbatas. Jadi kita mengisi kolom tersebut seperti ini. Kemudian tentu setelah ini semua telah diidentifikasi, tinggal ke kolom selanjutnya. Hasil eksplorasi penyebab masalah dan setelah ini juga selesai, kita menuju ke analisis eksplorasi penyebab masalah tersebut. Di hari selanjutnya, ini aktivitas pendalaman materi dari eksplorasi penyebab masalah ini adalah mahasiswa melakukan kajian literatur untuk mengeksplorasi penyebab masalah yang diidentifikasi. Kemudian tentu peran dosen dan guru PAMO membimbing mahasiswa dalam melakukan kajian literatur untuk mengeksplorasi penyebab masalah yang telah diidentifikasi pada langkah 1. Ini bisa kita lihat LK1.2 eksplorasi penyebab masalah kira-kira akan seperti ini. Dan tentu masalah yang telah teridentifikasi selanjutnya dieksplorasi berdasarkan kajian literatur. Nah, ini yang harus dicari dari berbagai sumber. Saya kira kegiatannya adalah kalau itu melalui buku, ya, kemudian kita mencoba menuliskannya, bisa mencari artikel yang dipublikasikan dalam jurnal ilmiah, pokoknya semua sumber-sumber bisa kita gunakan, baik berbasis cetak maupun online ya. Jadi sekarang sumber informasi begitu banyak, kita bisa temukan kajian-kajian yang sesuai itu dari berbagai sumber. Kemudian selanjutnya adalah contoh kita mengambil masalah pertama, kemandirian belajar siswa rendah. Nah,
hasil eksplorasinya ini setelah kita mencari kajian dan kita menemukan literatur, misalnya menurut Aisyah, Kurniasi dan Fitriani tahun 2018, itu faktor internal seperti disiplin, tanggung jawab, percaya diri, inisiatif, dan motivasi. Kemudian sedangkan faktor eksternal itu dipengaruhi oleh lingkungan sekolah, lingkungan keluarga, fasilitas belajar, dan kompetensi profesionalisme guru. Inilah penyebab masalah berkaitan dengan kemandirian belajar siswa. Jadi bisa dari dua faktor, faktor internal dan faktor eksternal. Ada juga yang lain menurut Bimler tahun 1998, itu penyebab masalahnya yang pertama adalah sumber sosial, yaitu orang dewasa yang berada di lingkungan siswa seperti orang tua, pelatih, anggota keluarga, dan guru. Sedangkan yang kedua adalah kesempatan untuk melatih kemandirian belajar siswa yang secara konstan selalu diatur secara langsung oleh orang tua, dan guru tidak dapat membangun keterampilannya untuk dapat belajar secara mandiri karena lemahnya kesempatan yang mereka punya. Nah, untuk identifikasi yang kedua juga harus dilakukan sama. Identifikasi yang ketiga harus kita eksplorasi penyebab masalahnya dari berbagai kajian. Contoh yang bisa diikuti adalah seperti pada slide ini. Kemudian di hari selanjutnya tentu aktivitas mahasiswa adalah melakukan wawancara terkait masalah yang teridentifikasi. Kepada siapa? Ya tentu kepada teman-teman guru yang lain, kepada kepala sekolah, atau rekan sejawat di sekolah yang ditentukan secara mandiri. Nah, tentu dalam rangka mendapatkan masukan-masukan atau jawaban-jawaban dari masalah yang teridentifikasi tersebut. Nah, tentu setelah itu di bagian ini peran dosen dan guru pamong adalah memberikan pembimbingan atau mengarahkan mahasiswa dalam melaksanakan interview dan penentuan kriteria pakar di bidang masalah yang telah diidentifikasi. Kalau ini dilakukan seandainya dilakukan secara offline, maka tentu sebelum mahasiswa melakukan aktivitas seperti yang dia akan lakukan, tentu akan dilakukan dulu pembimbingan atau diskusi bersama pembimbing, khususnya dosen dan guru pamong, untuk berkaitan dengan poin-poin apa yang akan dikaji ya. Nah, tetapi karena ini dilakukan secara online, tentu ini pun harus dilakukan hal yang sama, yaitu melakukan diskusi-diskusi kepada dosen dan guru pamong berkaitan dengan identifikasi masalah yang akan dicari solusinya. Tentu banyak hal, karena dengan melakukan diskusi, ya tentu mahasiswa yang bersangkutan akan semakin fokus terhadap masalah yang akan dicari solusinya. Selanjutnya adalah di hari selanjutnya, masalah yang diidentifikasi tersebut dari semua poin yang telah disalin dari LK1.1. Nah, kemudian hasil eksplorasinya dari poin per poin itu dieksplorasi berdasarkan kajian literatur, itu diletakkan dalam kolom ini. Kemudian dieksplorasi berdasarkan hasil wawancara dengan guru, kepala sekolah, dan rekan sejawat. Nah, itulah kira-kira yang diinginkan, sehingga diharapkan bahwa dengan kombinasi antara kajian literatur dan hasil eksplorasi di lapangan, itu akan ditemukan penyebab masalah yang sesungguhnya atau kesesuaian berdasarkan karakteristik siswa dan karakteristik sekolah di tempat kita berada. Di hari selanjutnya hasil wawancara, di tabel ini bisa kita lihat
Seperti contohnya misalnya masalah yang telah diidentifikasi, khususnya kemandirian belajar siswa rendah, hasil eksplorasi penyebab masalahnya. Nah, misalnya hasil wawancara, guru kurang menumbuhkan kebiasaan siswa untuk memecahkan masalah. Nah, tentu informasi ini kita dapatkan setelah kita melakukan wawancara dengan guru yang kita pilih. Kemudian ini contohnya misalnya kita dapatkan dari kepala sekolah bahwa strategi mengajar yang dipakai guru kurang mendukung tumbuhnya kemandirian siswa. Nah, kalau itu seperti itu, maka inilah yang akan kita letakkan di kolom hasil eksplorasi penyebab masalah. Ataupun penyebab yang lain yang kita dapatkan dari apa yang kita dengar langsung dari guru maupun kepala sekolah. Itulah yang akan kita lakukan dari seluruh masalah yang telah diidentifikasi. Kemudian selanjutnya adalah aktivitas mahasiswa di hari selanjutnya adalah melakukan wawancara terkait masalah yang teridentifikasi dengan pengawas sekolah dan pakar yang ditentukan secara mandiri. Dan peran dosen dan guru pamong adalah membimbing atau mengarahkan mahasiswa dalam melaksanakan interview dan penentuan kriteria pakar di bidang masalah yang telah diidentifikasi. Nah, di LK 1.2 ini khusus yang berkaitan dengan eksplorasi penyebab masalah, disinilah betul-betul kita isi, sehingga tentu di tabel LK 1.2 di kolom yang kedua itu sudah terisi disalin dari LK 1.1 seperti yang kita lihat pada slide sebelumnya. Kemudian hasil eksplorasi penyebab masalah di kolom yang ketiga ini tentu hasilnya adalah dieksplorasi berdasarkan kajian literatur di hari sebelumnya, di hari ke-6 ya, dan dieksplorasi berdasarkan hasil wawancara dengan guru, kepala sekolah, dan rekan sejawat itu di hari selanjutnya juga. Dan selanjutnya adalah dieksplorasi berdasarkan hasil wawancara dengan pengawas sekolah dan pakar. Jadi ada banyak yang bisa menentukan. Bisa dari kajian literatur, ya, kemudian dari guru, kepala sekolah, rekan sejawat, kemudian selanjutnya adalah wawancara dengan pengawas sekolah dan pakar. Saya kira dengan kombinasi semua sumber-sumber ini semakin memperciut ya dari penyebab masalah sesungguhnya yang bisa kita dapatkan dari hasil identifikasi masalah di kolom kedua. Nah, di hari selanjutnya, di hari ke-9 adalah aktivitas mahasiswa melakukan analisis dan diskusi tentang hasil kajian literatur dan wawancara. Peran dosen dan guru pamong tentu memfasilitasi mahasiswa dalam melakukan presentasi dan diskusi tentang hasil kajian literatur dan wawancara. Selanjutnya adalah LK 1.2 eksplorasi penyebab masalah. Kira-kira akan semakin lengkap dan isinya akan seperti ini. Jadi masalah yang telah diidentifikasi, contoh kemandirian belajar siswa, hasil eksplorasinya juga kita sudah dapatkan dari kajian literatur. Kita mendapatkan ada 2 sumber, dan hasil wawancara ini kita dapatkan dari 5 sumber, dari guru, dari kepala sekolah, rekan sejawat, pengawas, dan pakar. Contoh, jadi kemandirian belajar siswa rendah, hasil kajian literaturnya kita temukan ada 2, yaitu Aisyah Kurniasi dan Fitriani seperti yang saya sampaikan sebelumnya. Kemudian Bimer tahun 1998. Dan di sini hasil wawancara juga kita sudah dapatkan, guru di sekolah siswa kurang mendapatkan pembinaan atau pembiasaan tumbuhnya sikap disiplin, tanggung jawab, percaya diri, dan inisiatif. Kemudian dari kepala sekolah kita dapatkan lingkungan belajar di sekolah yang tidak mendukung tumbuhnya kemandirian pada diri siswa. Kemudian rekan sejawat kita dapatkan informasi guru kurang memberi kebebasan kepada siswa untuk mengembangkan ide atau gagasan. Kemudian yang kelima, pengawas, guru kurang menumbuhkan kebiasaan siswa untuk memecahkan masalah. Dan yang terakhir dari pakar,
strategi mengajar yang dipakai guru kurang mendukung tumbuhnya kemandirian siswa. Nah, di kolom kedua sudah terisi, maka kolom kedua, kolom ketiga sudah terisi, dan kolom yang terakhir ini, kolom keempat, adalah analisis eksplorasi dari penyebab masalah yang sudah dieksplorasi berdasarkan kajian literatur dan hasil wawancara tersebut. Nah, hasilnya contohnya setelah dilakukan analisis terhadap hasil kajian literatur dan hasil wawancara serta dikonfirmasi melalui observasi, dapat diketahui bahwa penyebab munculnya masalah rendahnya kemandirian belajar siswa saya adalah penumbuh kembangan aspek afektif, khususnya sikap, percaya diri, tanggung jawab, dan kedisiplinan selama ini masih kurang mendapat perhatian yang optimal. Selanjutnya, strategi pembelajaran yang cenderung digunakan dalam proses pembelajaran kurang mendukung tumbuhnya kemandirian belajar siswa. Kemudian di hari yang ke-10, aktivitas mahasiswa adalah melakukan presentasi hasil analisis beberapa penyebab masalah yang telah diidentifikasi dan dieksplorasi. Tentu peran dosen dan guru pamong adalah memfasilitasi mahasiswa tentang hasil analisis beberapa penyebab masalah yang telah diidentifikasi dan dieksplorasi. Nah, tagihan di hari ke-10 ini adalah LK1.2, eksplorasi penyebab masalah. Semua mulai dari kolom kedua, kolom ketiga, kolom keempat itu harus sudah terselesaikan. Saya kira inilah yang harus dikerjakan, khususnya pada LK1.1 dan LK1.2. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.